Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan kuat. Nah, selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani anak-anak dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Wati. Ibu mengajar di SD Kristen Aletheia, Jalan Tembok Duko 134, Surabaya. Anak-anak hebat, pada pagi hari ini Ibu merasa senang sekali. Karena apa? Ibu tidak sendiri loh, karena Ibu ditemani dengan semua anak-anak hebat di Surabaya yang ada di rumah dan anak-anak yang ada di Zoom, yaitu anak-anak dari SD Kristen Aletheia Surabaya. Nah, anak-anak, yuk kita mau sapa dulu ya. Selamat pagi anak-anak hebat yang ada di Surabaya. Selamat pagi anak-anak yang ada di Zoom. Baik anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke. Pagi semuanya. Ya. Nah, Selamat pagi, Bu. pagi. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2 pelajaran ketiga. Judulnya adalah saling mengasihi anggota keluarga. Nah, bacaan Alkitab kita terdapat di kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Nah, baik anak-anak hebat, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada salah satu anak yang ada di Zoom untuk memimpin doa. Ibu menunjuk Karen Yesi untuk memimpin dalam doa ya. Semuanya berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati guru kami, berkati kami akan kepintaran karena kami, supaya kami bisa belajar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Nah, anak-anak, supaya lebih semangat belajarnya, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah dan anak-anak yang ada di Zoom, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Semua bisa ya menyanyikan lagu ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semua nyanyi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi.
Semua nyanyi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, anak-anak semuanya sudah bersukacita ya. Kita semuanya senang menjadi keluarganya siapa? Menjadi keluarganya Tuhan. Nah, anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyadari keberadaan keluarganya sebagai pemberian Tuhan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh perbuatan saling mengasihi dalam keluarga. Lalu yang ketiga adalah siswa mampu menceritakan salah satu kisah keluarga dalam Alkitab yang saling mengasihi. Nah, anak-anak hebat, jangan kemana-mana ya. Anak-anak tetap duduk manis ya di tempatnya masing-masing. Setelah yang lewat satu ini, kita akan kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Hebat, kita kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya kepada anak-anak. Ya, pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengasihi? Ya, kalau kalian lihat di slide-nya, alasannya mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah sumber kasih. Nah, Bu Ati mau bertanya dulu kepada anak-anak yang ada di Zoom. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah mengapa atau apakah bukti kasih Allah kepada manusia? Ibu mau bertanya kepada salah satu anak yang ada di Zoom. Coba Sofi jawab pertanyaan ibu. Bu Ati ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, good, pinter, hebat ya. Itulah bukti kasih Allah kepada manusia. Bukti kasih Allah kepada kita semua anak-anak. Ketika Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, yang rela disalibkan untuk apa? Menebus dosa-dosa kita semuanya. Nah, apalagi bukti kasih Allah kepada manusia atau kepada kita semuanya, yaitu ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia ini. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya.
Ya, kita bisa melihat pemandangan yang indah, kita bisa melihat bulan dan bintang, kita bisa melihat matahari dan semuanya ya. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita semuanya. Nah, anak-anak hebat, yang kedua alasannya mengapa kita harus mengasihi. Yang kedua adalah setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesamanya. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian mengasihi Tuhan? Apakah anak-anak mengasihi Tuhan? Ya, angkat jempolnya. Yang mengasihi Tuhan, angkat jempolnya. Ya, oke, good. Hebat ya, kita semuanya mengasihi Tuhan. Nah, tapi anak-anak, setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti kita juga harus mengasihi sesamanya, sesama kita. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Ibu mau bertanya kepada anak-anak yang ada di Zoom ya. Sesama itu siapa ya anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Sesama itu siapa ya? Semua orang. Ya, good. Oke, sesama itu adalah semua orang yang ada di sekitar kita, terutama siapa yang harus kita kasih lebih dahulu? Anggota keluarga yang ada di rumah. Ya, seperti siapa? Ayah, ibu, kakak, adik. Nah, kita harus mengasihi seluruh anggota keluarga kita. Nah, anak-anak, contoh perbuatan mengasihi anggota keluarga itu apa saja ya? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa untuk siapa ya anak-anak? Berdoa untuk semua anggota keluarga. Oke, good. Sekarang Bu Ati mau bertanya kepada anak-anak, siapa yang di rumah sering mendoakan papa dan mamanya? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke. Ya, pintar. Ya, good, hebat. Olivia, Bu Ati mau bertanya. Olivia, halo. Olivia sering berdoa untuk papa dan mama, nak? Sering, Bu. Sering. Apa yang kalian doakan untuk papa dan mamamu? Kesehatan. Oke, kesehatan. Kekuatan. Terus, supaya apa lagi? Diberikan rezeki yang banyak, diberikan berkat yang banyak, supaya pekerjaan. Oke, good. Ya, supaya pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Hebat ya. Nah, kemudian contoh perbuatan mengasihi anggota keluarga adalah memberi. Nah, kalian bisa melihat di slide-nya itu, memberi. Apa itu ya anak-anak? Ya, seorang kakak sedang menemani adiknya bermain ya. Kakak ini memberikan waktunya untuk apa? Untuk menemani adiknya yang masih kecil ini untuk bermain. Anak-anak, siapa di rumah yang punya adik? Angkat tangan. Jadi aku. Ya, punya adik ya. Oke, good. Ya. Nah, anak-anak yang punya adik di rumah, apakah kalian sering memberikan waktumu untuk menemani adik ketika mamamu sedang sibuk bekerja di rumah? Siapa yang sering menemani adik? Angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, hebat. Iya, ya, pintar. Ya, pintar. Anak-anak semuanya hebat ya. Oke, good.
Nah, berikutnya contoh perbuatan mengasihi anggota keluarga adalah berbagi. Apa saja yang bisa kita bagikan anak-anak? Kalian bisa melihat di slide-nya. Ya, seorang anak ini dia kakak ya memberikan apel. Jadi dia punya 2 apel ini anak-anak. Dia tidak makan sendiri apelnya, tetapi dia mau berbagi kepada adiknya. Karena apa? Dia mengasihi adiknya. Nah, di rumah anak-anak, siapakah yang seperti ini? Ketika kalian mempunyai makanan yang lebih atau makanan lebih dari 1, kalian bagi untuk adiknya. Saya, Bu. Oke, good. Saya, Bu. Oke, hebat. Nah, anak-anak, tetap di tempatnya masing-masing. Kita akan kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Hai, hai, hai. Anak-anak hebat di Surabaya, kita kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Nah, tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarganya adalah yang pertama, itu Yusuf. Nah, kemudian yang kedua, Esau dan Yakub. Nah, anak-anak, kalian pernah mendengar ya cerita tentang Yusuf? Yusuf ini pernah mengalami masalah di mana Yusuf itu pernah dimasukkan di dalam sumur kering oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Media. Ya, tetapi suatu saat mereka dipertemukan kembali. Apakah yang terjadi anak-anak ketika mereka bertemu kembali? Yusuf dan saudara-saudaranya saling memaafkan. Yusuf memaafkan saudaranya karena dia mengasihi saudara-saudaranya. Lalu tokoh yang kedua adalah Esau dan Yakub. Mereka adalah saudara kembar anak-anak. Nah, Esau dan Yakub ini juga pernah bermasalah ya. Mereka pernah marahan karena Yakub mencuri hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau. Nah, setelah mereka berpisah selama 20 tahun, mereka dipertemukan kembali. Apa yang terjadi anak-anak? Yakub minta maaf kepada Esau dan Esau memaafkan kesalahan saudaranya ya. Nah, itu tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarganya. Nah, anak-anak, teladan dari keluarga Esau dan Yakub beserta Yusuf adalah yang pertama, mengakui kesalahan ya. Tadi kalian sudah mendengar mereka Yusuf, Esau dan Yakub ya, mereka mau mengakui kesalahannya masing-masing dan mereka saling memaafkan, mereka saling mengasihi. Lalu teladan yang kedua adalah yang kita dapatkan dari keluarga Yusuf, Esau dan Yakub adalah saling berbagi. Nah, ketika Yusuf ini dipertemukan dengan saudara-saudaranya, mereka membeli makanan yang ada di Mesir. Ya, Yusuf ini mau membagikan makanannya kepada saudara-saudaranya. Nah, lalu teladan yang ketiga adalah mereka saling memaafkan. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita harus mengasihi sesama
terutama keluarga. Apabila dalam keluarga hidup saling mengasihi, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan tugas mandiri. Tugasnya adalah sebutkan dan tuliskan perbuatan mengasihi anggota keluarga yang pernah kamu lakukan terhadap ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, setelah itu nanti kalian akan mengirimkan jawabanmu kepada guru agama di sekolah kalian masing-masing. Ya, mengerti anak-anak tugasnya? Nah, anak-anak, tidak terasa loh, sudah 30 menit Ibu menemani anak-anak dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, Ibu berharap pelajaran pada pagi hari ini memberkati kalian semua. Dan Ibu berharap pelajaran hari ini tidak hanya kalian dengarkan, tetapi apa harus kalian terapkan dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak yang hebat, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu meminta salah satu anak-anak yang ada di Zoom untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Laurela, halo. Laurela, ada tidak ya? Bu Ati tidak melihat. Oke, Laurela sudah bergabung. Aurel. Baik, kalau Laurela tidak ada, Ibu meminta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ibu minta Sofi ya. Oke, Sofi memimpin doa ya sayang ya. Oke? Ya, Bu. Oke, semuanya ya anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar tentang kasih. Pimpin kami untuk melakukan kasih untuk keluarga kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Dadah, Bu. Dadah, bye-bye.